Sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Bersama kita akan menyanyikan hitung jemaat. Hitung jemaat. Cuma 223. Hitung jemaat nomor 223. Bait yang pertama. Miredula pamiredosi. Nyanyian malaikat. Nyanyian malaikat. Nyaring bergema. Surga telah terbuka. Bagi rajanya, Kristus Raja mulia, jaya dan megah. Yesus Raja kasih, naik tahtanya. Sudahlah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, di kelemahan kekurangan kami saat ini, melakukan peribadatan yang sederhana di rumah Bapak Saryono. Tuhan, kiranya Engkau hadir di antara kami, roh kami, jiwa kami, pikiran kami, sehingga Engkau mampukan kami untuk mencermati, menghayati akan sabda-Mu. Bersabdalah, ya Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, bacaan kita pagi ini dari Injil Yohanes 17. Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11 yang dibacakan Bu Sri. Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikianlah pula ia akan memberikan
hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada langit lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian sabda Allah yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, mempergumulkannya dalam hati jiwa kita, lalu melakukan dalam tindakan sikap hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Allah, dengan bacaan dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11 dengan tema doa adalah nafas hidup. Kekasih-kekasih Kristus, menjadi sesuatu yang aneh kalau pengikut Kristus mengatakan tidak bisa berdoa. Karena sejak awal mula kita mengenal Kristus, selalu Ia memberikan teladan jelas hal berdoa. Yang kita kenal juga ada doa Bapa kami. Dan saat ini doa yang luar biasa yang diajarkan olehnya. Doa Yesus dilatar belakangi oleh apa yang dialami para murid. Yang pada saat itu karena kondisi, situasi, keamanan, mereka dicerai-beraikan. Dan itu akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Yesus menaikkan doa khusus untuk murid-muridnya.
Kekasih-kekasih Kristus, Yesus mengajarkan kepada umatnya betapa pentingnya doa itu. Di dalam doa itu ada dialog personal, dialog pribadi dengan identitas diri dan relasi dengan Bapa. Siapa dirinya dan bagaimana harus bersikap kepada Bapa. Dan terlebih itu ada relasi yang luar biasa dari dalam doa Yesus. Relasi Bapa dengan Yesus, dan relasi itu di dalam doa itu terkait juga dengan para pengikutnya. Di sana dikatakan, aku tidak berdoa untuk dunia, tetapi untuk orang-orang yang telah menjadi milikku. Ini artinya ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah. Kalau dikatakan bukan untuk dunia, artinya adalah kehidupan yang selalu menggunakan hikmat dunia, yang umumnya, biasanya, lazimnya. Tetapi ada hal khusus yang mau dikatakan bahwa siapapun yang sungguh lalu ada relasi dengan Allah, menjadi bagian dari yang dimilikinya. Dari semua itu kita melihat betapa variatif dan kreatifnya model dan isi doa itu. Jadi panjang lebar tentang bacaan tadi membuat doa menjadi punya makna yang mendalam. Bukan sekedar rutinitas belaka. Kita bisa doa tiap hari, tiap saat doa. Doa mau makan, doa mau tidur, doa mau bepergian dan sebagainya. Tetapi saat ini kita diajak lebih lagi. Tidak hanya sebatas rutinitas. Tetapi setiap pribadi ada relasi khusus dengan Allah. Ada relasi khusus dengan Yesus. Dan di dalam relasi itu, percakapan itu, dialog itu membawa permohonan untuk orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Suami, istri, anak-anak, saudara, atau orang-orang di lingkungan kita yang sengaja, yang dengan khusus dicawiski, dipersiapkan untuk kita lakukan kebenaran. Doa inilah yang mestinya dihidupi oleh semua orang percaya terus menerus, sehingga tidak akan kehilangan napas hidup yang sesungguhnya. Kekasih-kekasih Kristus, seringkali doa tak lebih hanya sekedar hafalan. Seringkali doa meluncur begitu saja dari kata-kata atau di batin kita. Tetapi adakah sungguh ketika kita berdoa itu dalam suasana berhadapan dengan Bapa, berhadapan dengan Yesus, dialog yang sesungguhnya. Bacaan Alkitab kita hari ini mengajak kita berdoa dengan sungguh, sehingga doa itu senantiasa diperbaharui, bukan sekedar kata-kata hafalan biasanya, tetapi selalu berubah setiap saat, di mana ada dialog interaktif dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang layak untuk kita cermati. Doa-doa di dalam pengajaran Alkitab, Ibu Bapak. Ada yang dibuat dalam pujian, Mazmur. Ya, itu yang saya lihat Bu Prastiwi sangat suka sekali dengan Mazmur itu. Ya. Jadi Mazmur itu doa. Ya.
tetapi dibuat dalam pujian. Kemudian juga bisa dilihat di beberapa kitab yang lain, doa itu semacam puisi. Dibuat semacam puisi. Jadi tidak hanya sebatas kata-kata saja, tetapi dalam berbagai variasi. Yang kedua, kita diajak untuk membiasakan diri berdoa dalam pergumulan bersama. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebagai pendeta saya selalu ajak jemaat, jika sungguh jemaat rindu pelayanan para pelayan khusus di gereja, stop untuk membicarakan yang tidak baik, tetapi bawa dalam doa. Serahkan pada Tuhan, supaya pelayanan itu bisa menjadi baik sesuai kehendak Tuhan. Pergumulan bersama, artinya pergumulan kehidupan kita bersama di gereja. Yang ketiga, kita diajak untuk berdoa dengan pola seperti Yesus lakukan. Di dalam doa, Yesus itu melihat ada dialog personal dengan identitas diri dan relasi dengan Bapa. Ini artinya, Ibu Bapak, tidak ada satu hal pun yang ditutupi dalam diri kita. Kita buka semua di hadapan Sang Bapa. Di dalam hati kita, pikiran kita, tindakan kita. Dan dialog terkait dengan relasi antara Bapa, Yesus, pengikut. Ini yang harus dibangun kepada Tuhan. Membuka diri. Dan bagaimana relasi kita dengan orang-orang yang dipercayakan. Marilah di minggu Paskah ke-7 ini, kita bersama sungguh-sungguh menjalani doa sebagai nafas hidup. Jangan jemu-jemu untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan doa pribadi kita. Dengan demikian kita akan dimampukan untuk mengejawantahkan hidup yang sesungguhnya. Karena nafas hidup dari Tuhan yang ada di dalam diri kita selalu terhubung dengan Sang Pemberi nafas hidup ini. Tuhan memampukan setiap kita dengan kuasa Roh Kudus untuk selalu mawas diri dan mampu menyampaikan sebuah percakapan dengan Allah itu dengan benar. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat. Terima kasih untuk sabdamu pagi ini. Seringkali ketika kami berdoa, muncul alibi-alibi, alasan-alasan membenarkan tingkah laku hidup ini. Dan tanpa sadar seringkali kami mendikte Engkau, Tuhan. Sementara apapun yang ada di dunia ini beserta isinya, bahkan nyawa kami adalah milik-Mu. Pikiran kami, hati kami, fisik kami ini tiada yang terlepas dari pengawasan, dari jangkauan kasih. Ajar kami kian memahami relasi kami dengan Engkau. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami menghayati kebenaran sabda-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, ucapan syukur pagi ini dilandaskan pada kebenaran firman Tuhan Kolose 3 ayat 23. Surat Kolose 3 ayat 23.
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita bersyukur dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Kidung Jemaat 280. Kidung Jemaat 280 bait yang pertama. Kidung Jemaat nomor 280 bait yang pertama. Aku percaya Allah yang kekal. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Mari kita berikan dalam doa syukur dan syafaat. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk semua karunia berkat yang Kau curahkan bagi kami. Seberapa yang bisa kami nikmati, kami hayati Tuhan, sempurnakanlah dalam pergumulan dan laku hidup kami setiap hari. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk boleh aturkan persembahan, maujud dalam menyisihkan waktu, pikiran, rasa, dan lidah kami untuk pujian. Bahkan juga dengan persembahan uang, Engkau yang sempurnakan persembahan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami persembahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Secara khusus pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami bergereja dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang seringkali kami merasa ada rintangan, ada hambatan. Tapi kami yakin percaya dalam cinta kasih-Mu tidak ada yang mustahil untuk kami bisa lakukan persekutuan untuk memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk menghargai hidup ini dengan senantiasa setia pada menjaga kesehatan diri kami dan menjaga kesehatan orang-orang yang kami cintai. Keluarga ini Kau berkati Tuhan. Engkau yang akan membersihkan dari energi negatif dari rumah ini. Lalu sungguh roh ilahi-Mu ada dalam rumah tangga ini, sehingga kebaikan, kebenaran boleh terjadi. Bapa yang Maha Baik, kami syukur juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini boleh ungkapkan syukur atas perjuangan selama 1 bulan di Ramadan untuk merayakan hari kemenangan. Dan saat ini secara khusus kami berdoa untuk keluarga yang ada di Patuk. Tuhan, bagian dari truk yang saat ini sedang terpapar, kiranya Engkau berikan kekuatan keluarga kami
Engkau yang akan memulihkan situasi itu. Engkau yang akan memberikan penyembuhannya. Kuasamu terjadi Tuhan. Kiranya setiap kami kian menyadari akan kelemahan, kekurangan kami. Dan serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian Ibu Bapak yang dikasih Tuhan untuk ibadah di tempat ini, ibadah Tuhan.